fasilitas community tab atau tab komunitas gitu untuk tanya kalian pengen nonton apa lagi nih konten selanjutnya dari aku kayak gitu. Jadi kalian sebisa mungkin harus terus berinteraksi sama subscribers kalian gitu ya. Oke. Aku pengen tanya pertanyaan yang umum sih sebenarnya. Nah, teman-teman kreator di sini kan berasal dari kategori yang beda-beda nih. Ada gaming, ada edukasi, ada makanan gitu. Nah, cara kalian membangun branding kalian itu tuh sebagai kreator selama ini tuh seperti apa? Boleh sebutin nggak sih satu ciri khas kalian sebagai kreator tuh apa sih? Oke, mungkin mulai dari Fani ya. Iya, jadi menurut saya branding diri itu terbagi atas penampilan, pembawaan, dan juga mungkin ada maskot yang lucu-lucu itu juga bisa menjadi brandingnya kalian. Untuk membangun branding itu sendiri, kalian tuh harus konsisten. Contohnya dimulai dari ngupload setiap hari, nggak bolong-bolong. Walaupun views kecil nggak apa-apa guys. Nah, kalau saya sendiri itu biasanya main game kasual, bukan game kompetitif. Jadi game yang lebih disukai oleh anak-anak. Dan untuk bahasanya, biasanya saya pakai bahasa yang family friendly, jadi aman ditonton dimanapun dan kapanpun, dan orang tua approve. Iya. Kemudian saya sendiri kan juga ada kayak boneka-bonekaan, pasukan boneka, kayak contohnya boneka panda, boneka bebek, ya itu bisa menjual juga sih guys. Jadi bisa dipikirkan sih, kalau kalian tuh mau dikenal sebagai pribadi yang seperti apa gitu. Kalau kamu, Fani, kamu tuh sebenarnya dikenalnya sebagai pribadi yang apa sih kalau aku tanya? Iya, kalau katanya fansku sih kayak kakak online gitu. Kakak online. Kalau aku Mimin Shorts, kamu kakak online ya? Oh iya. Oke. Nah, kalau Kevin, seperti apa nih branding yang kamu bangun selama ini? Jadi kalau aku kan kontennya tentang edukasi ya Kak. Jadi di setiap video aku tuh pasti ada tag tulisan pelajaran yang didapat. Sampai suatu saat aku sempet lihat-lihat komen, ada yang komen nih, Kak nggak capek apa Kak kasih pelajaran terus nggak gitu. Dan pastinya kalau bikin alur cerita juga diusahakan kita adalah anti mainstream, karena kan banyak sekali ya di sini ya, apa kita kreator, sama-sama kreator, bidang foodies juga banyak, edukasi banyak. Kita harus bikin sesuatu ending dan awalan yang menarik, itu penting banget sih. Jadi kalau bisa jangan monoton dan kita coba sampai kita dapat poin value kita yang disukai dengan penonton kita gitu sih Kak. Thank you, menginspirasi sekali nih. Oke, sekarang Fahmi mungkin boleh sharing. Kalau dari saya sih, dalam branding itu kita harus mengenali diri kita sendiri. Apa sih yang ingin kita tonjolkan ke penonton dan kita itu pengen dikenal sebagai apa? Tentunya itu semua juga kita harus sesuaiin juga dengan skill kemampuan kita. Jadi ketika menjalaninya itu sebelum menentukan mau bikin konten apa itu kita juga terasa enteng. Contohnya semisal saya itu kan pengennya dikenal sebagai konten makanan yang bisa mukbang sekalian bisa masak sendiri seperti itu. Oke, iya jadi ada value atau ada nilai yang sebenarnya kalian juga bisa tawarkan ke penonton. Oke, ini menarik banget ya ini sharing dari teman-teman di sini. Nah, tadi kan berbicara soal branding, terus tentang latar belakang kalian di shorts. Aku pengen tahu sebenarnya kendala yang kalian hadapin selama kalian bikin shorts itu apa sih? Mungkin dari Kevin dulu kali ya. Jadi sebagai kita kreator kan pasti paling sedih itu kalau kita upload kemudian viewsnya dikit banget. Dan padahal kita itu adalah apa, kita tahu views ini harusnya konten ini naik gitu loh, karena ini konten andalan kita. Nah balik lagi sih, kalau dari aku kita terapkan konsistensi. Tapi konsistensi juga nggak mulu-mulu tentang konsistensi kita mengupload hal yang sama terus. Jadi di situ kita juga harus bisa menganalisis kira-kira konten mana sih, trennya ke arah mana sih. Jadi dari konsistensi itu kita benar-benar dapat hal yang kita tuh selalu up to date gitu loh, up to date dan mendapatkan nilai-nilai baru. Sehingga konten kita itu bisa ya seger terus, fresh terus, jadi orang-orang juga nggak boring. Oke, thank you. Mungkin Fahmi sekarang boleh sharing kendalanya apa nih, challenge-nya apa selama membuat shorts? Kalau dalam membuat short, kalau untuk yang konten tutorial masaknya, kendalanya itu saya sering kehabisan ide konten karena kan saya bikin konten masaknya kan konten masakan yang untuk anak-anak sekolahan gitu yang udah dibikin ulang di rumah. Kayaknya kan semua konten itu, semua masakan yang jajanan-jajanan itu semuanya sudah pernah saya coba. Jadi kehabisan ide konten, tapi sekali lagi biasanya saya juga menemukan
ide konten juga dari penonton juga sih yang membantu ketika kehabisan ide, misal semua jajanan kayak cireng gitu kan sudah pernah, terus ada ide dari penonton bikin cireng dari nasi spaghetti gitu, atau bikin kordel dari spaghetti, nah itu juga dari penonton. Oke, menemukan inspirasi dari ini ya, dari penonton ya kalau Dari request penonton. Oke, sekarang mungkin Fani boleh sharing. Kalau saya sendiri sih kesulitan untuk mengikuti tren short. Contohnya kayak kemarin itu kan viral film KKN di Desa Penari ya kan. Nah saya kan main game, terus masa saya harus nari itu yang KKN itu nggak bisa dong. Ya jadi ya untuk mengikuti tren itu kembali lagi ke channel kalian masing-masing. Niche kalian tuh apa? Kalau edukasi ya sudah, nggak bisa dong kayak tiba-tiba ikutan tren parkoy. Ini matematika tiba-tiba dance parkoy. Saya nggak jamin kalau viewsnya itu bakal sebagus kayak itu ngajarin matematika. Jadi kalau ikutin tren ya harus pikir-pikir lagi. Oke, jangan lupa kalian tuh harus tahu konten apa sih yang ngetren tapi relevan dengan topik yang ingin kalian bawa. Seperti itu ya. Oke, terakhir nih aku pengen tahu kalian boleh dong sharing tips dan trik untuk kreator di sini yang mungkin baru mau mulai di shorts. Oke, boleh mungkin dari Fahmi. Kalau tips dari aku adalah menjadi diri sendiri. Dengan kita menjadi diri sendiri itu nanti bakal muncul sendirinya, muncul keunikan yang ada di dalam kita yang sebagai pembeda antara kreator lain dengan kita. Kayak gitu. Oke, untuk Fani mungkin boleh sharing. Oke, tips dari saya itu jangan lupa buat bersenang-senang guys. Kalau kalian tuh nggak bersenang-senang ya buat open konten, otomatis audiens kalian tuh pasti merasakan aura negatif kalian dan nggak bakal ditonton guys. Dan ingat, tujuan kalian konten di YouTube itu nggak semata-mata cuma cari uang doang ya. Kalau kalian tuh berfokus cari uang, fix pasti gagal. Jadi harus bersenang-senang. Oke, habis bersenang-senang uangnya mengikuti ya. Oke, Kevin gimana nih sharingnya? Kalau aku sih tadi ya pasti yang satu konsisten. Tapi sebenarnya jauh lebih penting dari konsisten itu adalah seperti yang disampaikan Kak Jerome tadi sih. Kita kalau bikin sesuatu harus pakai hati. Jadi dari situ kita bisa cara konsisten gimana kalau kita nggak pakai hati pasti nyerah gitu. Kalau kita pakai hati berarti apa tujuan kita bukan semata-mata pada hasil, tapi kita benar-benar menikmati setiap proses, kita berkembang dari situ. Berhasil atau tidaknya kita pasti mendapatkan suatu value dari apa yang kita lakukan. Oke, wah luar biasa sekali nih sharing teman-teman di sini. Mudah-mudahan kalian semua di sini terinspirasi ya untuk segera membuat shorts dan mengembangkan channel kalian. Oke, nah tadi kan kita udah sharing ya. Aku tuh pengen tahu deh sebenarnya kalian tuh bikin shorts tuh kayak sehari 2 kali, 3 kali, itu tuh kayak gampang banget gitu. Ini kok nggak bisa aku next sih, mohon maaf. Gimana ya? Halo. Next. Aku nggak bisa next. Oke, nah saatnya kita membuat shorts challenge. Jadi aku pengen nantang kreator-kreator di sini untuk bikin shorts di tempat. Aku pengen tahu seberapa mudah sih sebenarnya kalian di sini tuh untuk membuat shorts. Nah, aku pengen kalian bertiga itu kolaborasi. Bikin shorts 15 detik dan tunjukin ke teman-teman di sini semua bahwa membuat shorts itu gampang loh. Oke? Nah, kita lihat ya apa yang harus dibuat. Nah, challenge-nya adalah ini kotaku. Jadi kalian di sini harus memberikan contoh pada teman-teman di sini. Kalian jangan khawatir ya, abis ini kalian yang harus bikin challenge. Nah, tapi aku pengen teman-teman kreator di sini ngasih contoh ke teman-teman di sini gimana sih cara bikin konten shorts. Nah, kalian bikin konten selama 15 detik dengan menggunakan hashtag ini kotaku dan gunakan lagu Danar Widianto yang judulnya Dulu. Oke, jangan lupa pakai hashtag ini kotaku dan nge-shorts dulu di captionnya. Oke, kalian langsung aja mulai kali ya sekarang ya. Aku pengen tahu nih seberapa kreator sih kreator-kreator di sini. Ayo. Boleh diskusi dulu.
Oke, untuk penonton di sini mungkin kalian udah boleh nih mikirin ide apa sih yang mau kalian bikin untuk challenge ini kotaku. Nah, aku minta kalian di sini semua untuk berkenalan dengan kreator lainnya dan berkolaborasi dalam membuat konten. Oke, sekarang kita lihat dulu kreator-kreator yang di depan ini untuk membuat shorts. Nanti 10 menit terakhir setelah ini kalian yang bikin konten shorts. Oke, setuju? Akan ada hadiah untuk kalian yang kontennya paling menarik dan views-nya paling banyak. Setuju ya? Nggak pada ngantuk ya? Lo. Oke, kalau udah siap, kasih tau ya.